Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat waktu mengeluarkan video terbaru. Oke? Jumpa lagi sama Kak Kris. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Ya, kita sekarang belajar tentang pekerjaan. Ya, pekerjaan. Sebentar. Ya, ini soal yang hampir selalu keluar nih di UTBK. Konsepnya sederhana, tapi sering kalau kita nggak dapetin rasanya benar-benar itu kita keseleo. Dan UTBK tahun 2019 kemarin ini termasuk salah satu soal yang bobotnya cukup tinggi karena banyak yang keseleo. Nanti akan gue tunjukkan ya. Oke, sekarang kita coba dulu, gue kenalin dulu lah nih, nih. Ini contoh yang pertama katanya. Coba kita baca ya. Untuk mengecat sebuah pagar dikerjakan oleh 6 orang, akan selesai dalam 4 hari. Berarti ini gue tulis nih, kalau 6 orang ini selesainya 4 hari gitu. Nah terus katanya suruh hubungan P dan Q. Banyak pekerjaan yang dibutuhkan agar pengecatan selesai dalam 3 hari. Jadi supaya selesai 3 hari itu butuh berapa orang gitu ya. Kita mau bandingkan dengan 7 orang, dengan 7 gitu. Mau lebih besar dari 7 atau lebih kecil dari 7 gitu ya. Sorry. Jadi gini, ini konsepnya sederhana. Gue pakai merah nih ya. Yang perlu lo tahu itu total pekerjaan.
Jadi maksudnya gimana? Kalau dibilang 6 orang kerja selesai 4 hari, berapa total pekerjaannya? Total pekerjaannya kita bisa bilang ini ya 6 kali 4 lah gitu. 6 orang 4 hari, berarti satu orang kerja 1 hari, berarti ada total pekerjaannya sebesar 6 kali 4 gitu ya. Berarti 24. Nah, jadi sekarang yang ditanya, kalau misalnya 3 hari itu butuh berapa orang? Ya pekerjaannya ada 24. Kita pengen selesaikan dalam 3 hari. Berarti berapa orang dibutuhkan? Berarti orang yang dibutuhkan adalah 24 dibagi 3. Karena 3 hari. Berarti 8 orang. Dapat dulunya ya. Oke. Oh, ini contoh dulu. Nanti baru gue kasih ininya ya. Gue kasih konsepnya. Oke, sekarang kita coba contoh yang kedua. Ini modelnya sedikit berbeda tapi konsepnya sama. Andi membutuhkan 8 hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi kalau Andi yang kerja, itu dia akan menyelesaikan pekerjaan selama 8 hari. 1 hari berapa banyak pekerjaan yang dikerjakan Andi? Ya kita belum tahu. Kita lihat yang satu lagi nih. Sedangkan Budi itu membutuhkan 12 hari. Berarti kalau Budi yang ngerjain, itu dia butuh 12 hari. Sudah? Nah kembali ke tadi, kita perlu cari total pekerjaannya. Berapa nih total pekerjaannya? Nah kalau kayak gini kan ada 2 orang nih yang beda-beda gitu. Nah total pekerjaannya itu gampang hitungnya gini, gue kasih tahu nih. Lu bisa cari KPK dari ini. Kita cari sebuah angka yang nanti bisa dibagi 8 juga bisa dibagi 12 gitu. Berapa ya kira-kira? Ya 24 benar, karena 24 bagi 8 bisa, 2 bagi 12 bisa. Kenapa kita perlu cari KPK-nya? Jadi gini gue ceritain nih. Setelah kita dapat KPK-nya, maka bisa dikatakan pekerjaannya, total pekerjaan ada 24. Lalu kalau Andi yang ngerjain itu selesainya 8 hari. Dari sini kita dapat informasi, berarti si Andi itu dia bisa menyelesaikan, coba nih rasain nih, 24 pekerjaan selesai dalam 8 hari. Berarti 1 harinya berapa pekerjaan? 3 ya, tinggal dibagi ya. Berarti si Andi itu dia menyelesaikan 3 pekerjaan per hari. Atau dengan kata lain 1 hari dia nyelesain 3 pekerjaan. Sekarang si Budi itu 12 hari nyelesainnya. Total pekerjaannya ada 24. Nah berarti dalam 1 hari si Budi bisa menyelesaikan 24 bagi 12, 2 pekerjaan per hari. Artinya dalam 1 hari Budi ngerjain 2 pekerjaan. Nah coba di sini katanya, coba lihat nih, banyak hari yang dibutuhkan jika Andi dan Budi menyelesaikan pekerjaan bersama-sama. Nah kan gampang kan? Coba nih, kalau lu tambahin ini berarti di sini ada Andi dan Budi kerja bareng ya enggak? Andi ngerjain 3 pekerjaan, Budi ngerjain 2 pekerjaan. Berarti kalau Andi sama Budi kerja bareng, dia bisa menyelesaikan 5 nih ya. 5 gua hapus nih biar asik ya kan? Berarti dia bisa nyelesain 5 pekerjaan per hari. Udah. Nah, berarti kalau di sini ditanya banyak hari yang dibutuhkan kalau Andi sama Budi menyelesaikan pekerjaan bersama-sama. Nah, sederhana dong. Dapat dong. Total pekerjaannya kan masih ada 24. Andi sama Budi kerja 1 hari, dia selesaiin 5 pekerjaan. Berarti berapa nih? Berapa hari? Iya tinggal bagi lagi kan gitu. Berarti 24 per 5 hari. Ya 24 per 5 itu 4 koma ya. Karena 25 per 5 baru jadi 5. Berarti P nya adalah 4 koma, 5 nya si Q nya adalah 5. Berarti mana lebih gede? Q nya ya. Berarti Q lebih gede dari P. Sorry. Berarti jawabannya yang B. Bagus. Dapat ya rasanya ya? Dapat rasanya. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya gini. Yang perlu lu cari adalah total pekerjaan. Dalam kasus-kasus tertentu lu perlu cari satuan terkecil.
Maksudnya total pekerjaan yang tadi contoh satu tadi. Tadi contoh satu gimana tadi? Nih. Ya. Contoh satu tadi kalau 6 orang selesai 4 hari. Kalau 3 orang, kalau supaya 3 hari dia perlu berapa orang gitu ya. Kalau 6 orang itu bisa selesai dalam 4 hari. Supaya selesai 3 hari itu dia butuh berapa orang. Maka cari nih total pekerjaannya. Totalnya gimana tadi? Total pekerjaannya bisa dapat dari sini. 6 orang kerja 4 hari berarti totalnya 24 pekerjaan. Nah, sekarang contoh 2. Contoh 2 tadi kita bicara total dan satuan terkecil. Nih, Andi ngerjain sendiri 8 hari, Budi ngerjain sendiri 12 hari. Coba. Andi ngerjain sendiri selesai 8 hari. Kalau Budi ngerjain sendiri selesainya dalam 12 hari. Ini juga kita cari totalnya. Total pekerjaan. Total pekerjaan berapa? Kalau kayak gini ada 2, lu cari KPK. KPK dari ini. Kenapa KPK? Kita lagi nyari angka yang bisa dibagi 8 juga bisa dibagi 12. Berapa KPK-nya? 8 sama 12. Ya 24 tadi ya, 24. Nah ini bicara totalnya. Sekarang bicara satuan terkecil. Berarti kita bahas si Andi dan kita bahas si Budi. Si Andi sekarang kerjaannya ada 24, dia kerjain 8 hari. Berarti satu harinya si Andi itu bisa nyelesain 3 pekerjaan. Ya logika sederhana ya. Ada 24 kerjaan selesai dalam 8 hari. Gitu. Oke, kalau Budi berarti satu harinya, inilah dia maksudnya satuan terkecil gitu. Pekerjaan ada 24, dia selesai dalam 12 hari. Berarti satu harinya selesai 2 pekerjaan. Itu tinggal nanti pertanyaannya apa. Nah, konsep ini sederhana sekali, tinggal lu rapiin kita ulang-ulang nanti pakai latihan-latihan soal. Kalau lu udah clear banget, nanti untuk kerjaan soal jadi gampang banget. Oke, lu boleh pause nih kalau lu mau, lu boleh pause, lu boleh tulis ulang karena belajar matematik kita harus aktif. Oke. Sekarang gue lanjutin ya. Kita coba ke soal. Nah, ini sama nih. Sebuah mobil dari kota A sampai ke kota B itu dalam waktu 1,2 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Berarti kalau dia jalan 80 km per jam itu katanya kaget gue. Bluetoothnya mati, udah gak apa-apa. Itu katanya 80 km per jam. Oke, konsentrasi lagi nih gue nih. 80 km per jam itu katanya ditempuh dalam 1,2 jam. Gitu ya. Nah, sekarang agar jarak tersebut dapat ditempuh dalam 1 jam, supaya 1 jam itu bisa nyampe, ini berapa kilometer per jam kecepatannya? Kan gitu. Ya udah kita main jaraknya aja kan. Jaraknya aja sederhana ini. Coba 80 km per jam ditempuh dalam 1,2 jam. Berarti jarak dia berapa yang ditempuh? Ya. Berarti 1,2 dikali 80 km per jam. Ya, ini 96 km. Nah, dia pengen nempuh dalam 1 jam, berarti kecepatannya ya 96 km per jam kan gitu. Dapat ya? Dapat. Oke, good. Nah, kalau lu ini pause, lu kerjain ulang. Sekarang gua lanjutin. Ya, lu boleh pause dulu, nanti kalau udah ngerti baru lu lanjutin, ya. Lanjut nomor 2. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Berarti kalau yang makan ada 20 orang, ini beras habis dalam 15 hari.
Nah, dari sini kita cari tahu dulu total pekerjaan. Ya kalau di sini berarti total berasnya, ya nggak? Total berasnya ada berapa? Ya 20 hari, ntar berasnya habis 20 orang, ntar habis dalam 15 hari. Berarti kira-kira berasnya ada sebanyak 20 kali 15 gitu. Berapa nih? 300 ya. Jadi jatah berasnya ada 300 nih. Jadi kalau yang makan 20 orang habisnya 15 hari. Gitu. Sekarang dia bilang jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang. Nah sekarang nambah 5 orang nih, jadi 25 orang dong. 25 orang sekarang, karena dia bertambah 5. Maka persediaan beras akan habis dalam waktu berapa hari? Habisnya berapa hari? Tuh, kan berasnya ada 300 ya nggak? Berasnya 300, berarti gimana cara nyarinya? Berasnya ada 300 dimakan sama 25 orang, kan gitu. Gimana caranya? Ya tinggal coret-coret lah. Atau gue bikin 300 itu 3 kali 100 per 25. Coret, ini 4. Berarti habisnya dalam 12 hari. Tuh, dapat. Jadi poin pertama itu lu perlu cari totalnya dulu. Selalu main ke situ. Pada saat ke total nanti beres. Ada soal setelah tahu totalnya harus tahu satuan terkecilnya berapa. Oke, sekarang lu boleh pause lagi, lu kerjain ulang. Ya, gue lanjutin sekarang ke nomor selanjutnya, nomor 3. Nah, gampang nih. Sebuah bangunan dikerjakan dalam 32 hari oleh 25 pekerja. Enaknya nulisnya 25 pekerja bisa nyelesain bangunannya dalam 32 hari. Apa yang kita cari dulu? Totalnya. Cari dulu totalnya. 25 pekerja selesai 32 hari. Berarti total pekerjaan ya anggap aja satu orang kerja 1 hari selesai 1 pekerjaan. Berarti kalau ada 25 pekerja dalam 1 hari selesailah 25 pekerjaan. Berarti kalau 32 hari 25 dikali 32 hari. Gitu. Tinggal dihitung gitu. Berapa gitu. Kalau enggak usah dihitung juga nggak apa-apa, nanti bisa dicoret-coret. Nah, lalu dia bilang agar pekerjaan tersebut bisa selesai dalam 20 hari. Nah, berarti ini tinggal 20 hari. Berapa pekerja yang dibutuhkan? Berapa orang nih butuhnya yang kerja? Kalau 25 kan selesainya 25 orang kan selesainya lama nih 32. Kalau 20 gimana? Ya udah, berarti kan totalnya kan tetap segini. Totalnya kan nggak berubah, ya nggak? Berarti berapa pekerja yang dibutuhkan? Yaitu sebanyak total pekerjaan dibagi pengen selesainya 20 hari. Tinggal coret-coret. Bagi 5, 4. Bagi 5, 5. Bagi 2 nih, bagi 4 nih, 32 sama 4 jadi 8 di sini. 5 kali 8 40. Ya, dapat ya. Kalau yang kerja 25 orang selesai 32 hari. Kalau pengen 20 hari berarti 40 orang. Coba kita lihat 32 kali 25 nih. 32 kali 25 ini gue buktiin aja. 0, 15, 16 ini simpan 1 kan. 16, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. 0, 8, 1, 0, 1, 8. 800 tuh total pekerjaannya. Sama ini juga kan. Pekerjaannya 40, selesai 20 hari, berarti total pekerjaannya adalah 40 kali 20. Yaitu 800. Iya, sebenarnya kalau dari konsep hitung-hitungan udah pasti sama dia ya. Aman ya? Aman ya? Oke, gua lanjutin. Lu boleh pause dulu. Nah, pause dulu, lu kerjain ulang gitu ya. Oke, sekarang nomor 4 apa katanya? Proyek perbaikan jalan harus selesai dalam 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Kalau ada 15 orang yang ngerjain, selesailah dalam 30 hari. Gitu. Ada
Nah, setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Ayo gimana? Coba ayo, coba. Nih, gue lihat ya. Kalau 30 hari, ini boleh dibolak-balik sama aja karena perkalian ya. Itu selesainya, kalau 30 hari itu butuh pekerjaannya 15 orang. Setelah pelaksanaan 6 hari, berarti yang 6 hari ini berapa orang yang bekerja? Iya, 15 ya. 15 orang. Lalu proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Berarti yang 4 hari ini berapa orang yang kerja? Iya, dihentikan. Berarti gak ada yang kerja ya? 0 orang. Nah, jika kemampuan bekerja setiap orang itu sama, dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang dibutuhkan berapa? Supaya tepat waktu kan begini nih. Ya, dia udah ada 30 hari harusnya. Udah kepake 6 hari orang kerja, 4 hari libur. Berarti tinggal berapa hari lagi? 20 hari. Betul. Ini butuh berapa orang? Gue bikinlah X gitu. Udah? Cara ngitungnya gimana? Pakai total lagi, total pekerjaan. Nih, total pekerjaan. Total pekerjaan berapa tadi? Ya, gue tulis ya. Total pekerjaan yaitu 30 dikali 15 sama dengan 6 hari yang kerja 15 orang. 6 kali 15 gitu. Ditambah 4 hari libur, berarti 4 kali 0 0. Ditambah lagi 20 hari supaya tepat waktu harus X orang. Kita nggak tahu X nya berapa, berarti ini 20X gitu. Dapat. Berarti sekarang 3 kali 5 45, berarti ini 450 sama dengan 6 kali 15 itu 90 ditambah 0 ditambah 20X. Berarti 20X sama dengan, ini pindah ke sana jadi minus ya. Ini pindah ke sana jadi minus, 450 minus 90 jadi 360. Berarti X-nya berarti ini 360 per 20. Nolnya coret. 36 bagi 2 18. Artinya supaya dia selesai tepat waktu, berarti di 20 hari ini perlu berapa orang yang kerja? 18. Tapi ditanya bukan 18-nya, yang ditanya pekerja tambahannya. Tadinya 15 orang, supaya selesai tepat waktu harus 18. Berarti tambahannya berapa? Tambah 3. Dapat ya? Gampang ya, bisa. Sekarang lu pause, lu kerjain ulang. Oke, gua lanjutin sekarang nomor 5. Apa kata soal ya? Untuk menyelesaikan pembangunan sebuah gedung dalam 45 hari diperlukan 24 pekerja. Masih begini-begini terus, memang babnya mengenai pekerjaan, kita materinya kita bongkar sekarang. Nah, gue tulis ya, 45 hari 24 pekerja. 45 hari dia butuh 24 pekerja. Ini kebalik gak masalah gitu. Terus karena satu hal, bangunan harus cepat-cepat selesai. Dia harus selesai dalam 30 hari. Ini butuh berapa pekerja? X pekerja gitu. Ayo kita kerjain. Gimana tadi? Selalu mulai dari total gitu ya. Total pekerjaannya berarti 45 hari dikerjakan 24 pekerja. Berarti 45 dikali 24. Itulah total pekerjaannya. Lalu supaya selesai 30 hari kita butuh X pekerja. Berarti ini harus sama dengan 30 dikali X. Berapa X-nya? X-nya adalah 45 kali 24 per 30. Pindah jadi per ya. Udah tinggal coret, bagi 15. Cus bagi 15 2, bagi 15 3. 2 sama 24 12. 3 kali 12 jadinya. X-nya sama dengan 3 kali 12 36. Tadinya yang kerja nih, merah biar asik nih.
Tadinya yang kerja 24 pekerja supaya 45 hari, supaya 30 hari yang kerja harus 36. Berarti harus ditambah berapa? Karena yang ditanya tambahan pekerja yang ditanya. Berarti tambah berapa? 12 orang. Dapat ini ya? Oh, 12 orang. Aman ya? Ya, pause lagi terus lu kerjain sendiri ya. Oke, gua lanjut. Ya, sekarang nomor 6. Kita lihat apa kata soal ini, pelan-pelan aja. 6 pipa besar dapat mengeringkan sebuah kolam dalam waktu 5 jam. Berarti kalau kita pakai 6 pipa besar untuk ngeringin kolam, dia habislah itu air di kolam itu selama 5 jam. Terus kalau 8 pipa kecil itu habislah air itu dalam 10 jam. Nah, sekarang kita sama kayak tadi, selalu kita bicara cari yang totalnya berapa gitu. Kita perlu cari totalnya berapa. Nah, dari sini 6 pipa besar menghabiskan airnya itu dalam 5 jam, maka kita anggap total airnya sebanyak 30 liter lah gitu. Tapi ternyata kalau 8 pipa kecil habis dalam 10 jam jadinya 80 liter. Nah, loh kok beda gitu. Nah, ini kita samain. Cara jamainnya gimana? Kita cari KPK-nya. KPK dari 30 dan 80. Kelipatan 30, 60 yang habis dibagi 80 ya. Ya, bisa dapat ya itu, nggak usah gue jelasin lah, 240 gitu ya. 3 sama 8 ketemunya di 24, 240. Jadi kita anggap ada 240 liter air di dalam kolam. Inilah dia total. Jadi pertama lu cari totalnya. Setelah itu tadi menurut catatan yang tadi gue udah kasih, kita perlu satuan terkecilnya. Maksudnya apa? Jadi gini, kita bicara sekarang, kita bongkar pipa besar. Pipa besar itu ngabisin 240 liter itu dalam 5 jam. Berarti 1 jamnya itu dia menghabiskan sebesar 240 bagi 5 gitu. Hebat? Nah, berapa nih 240 bagi 5? Gue hitunglah di sini, 240 dibagi 5 itu 4 kali 5 20 dikurang jadi 40 bagi 5 8. Hebat ya? 48. Jadi gimana tadi? Pipa besar ngebuang 240 liter itu habis dalam 5 jam. Berarti 1 jamnya dia membuang 48 liter. Nah, pipa besarnya ada 6. Berarti kalau 1 pipa besar, gue tulis di mana ya? Sini ya. 1 pipa besar 48 itu kan 6 nih. Berarti kalau satunya adalah 48 dibagi 6, berarti 8 liter. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa nih? Warna oranye misalnya ya. Bagaimana kalau pipa kecil? Pipa kecil dalam 1 jam dia ngebuang air berapa banyak? Total airnya adalah 240 liter. Habisnya dalam 10 jam. Gitu. Berarti 1 jamnya tinggal dibagi dong. Berarti ada 24 liter 1 jamnya. Tapi 24 liter itu untuk 8 buah pipa kecil. Gimana, dapat ya? Ya, berarti 1 pipa kecil itu ya lu tinggal bagi aja 24 liter itu dibagi ke 8 pipa kecil. Berarti 3 liter. Artinya apa? 1 pipa besar ngabisin 8 liter dalam 1 jam. 1 pipa kecil ngabisin 3 liter dalam 1 jam. Berarti kalau kita pakai, nah ini baru mulai menjawab soalnya nih. Soalnya bilang itu mana tadi? 3 pipa besar, dia pakai 3 pipa besar.
dan 5 pipa kecil. Gitu ya. Kita hitung dulu per jam, 1 jamnya gitu. Kita hitung dulu 1 jamnya. 1 jam 5 pipa besar berarti 5 kali 8 dong. Ditambah 3 pipa besar. Wah, kacau gua, pelan-pelan dong. Yoi, siap. 3 pipa besar berarti 3 kali 8. Ya, sorry ya cuy. Aduh. Terus ditambah 5 pipa kecil. Pipa kecilnya 3 liter. Berarti 5 dikali 3. Berarti 1 jamnya dia ini 24 ditambah 15, 1 jamnya dihabislah 39 liter. Yang ditanya berapa jam? Ya airnya totalnya ada berapa? Total air kan ini masih kan 240 kan? Berarti berapa jam? 1 jamnya habis gini. Berarti habisnya nanti berapa jam tuh? Ya udah 240 kita bagi 39. Gitu. Sama-sama bisa dibagi 3 nih karena di bawah bagi 3 itu 13. 240 bagi 3 80. Bagus. Jadi 80 per 13 jam. Iya. Aduh, ini gua ngetiknya nggak pas nih. Ini harusnya jam ini. Masa orang copy paste, sorry cuy, copy paste. Oke ya, lu pause lagi, terus lu kerjain ulang. Kalau belum ngerti, lu ulang lagi, baru di pause. Oke, gua lanjutin ya. Jeng jeng. Nah, ini lagi nih, sama kayak tadi nih. Jika untuk memfotokopi sejumlah berkas dikerjakan dengan mesin A, mesin B, dan mesin C, gitu. Kalau mesin A yang kerja, nah ini ya, kalau dikerjain pakai mesin A, itu fotokopi kita nggak tahu ada berapa banyak ya, itu selesailah dalam 30 menit. Nah, kalau yang dipakai itu mesin B, itu selesainya dalam 36 menit. Kalau itu yang dipakai mesin C itu selesainya dalam 45 menit. Gitu. Kalau dia pakai tiga-tiganya bersama-sama selama 6 menit, nah itu dulu. Berarti kita mesti tahu dulu nih total kertasnya ada berapa nih. Total kertasnya ada berapa? Ya, kira-kira KPK dari ini. KPK dari sini. Itu gimana cara nyari KPK-nya? Gitu, cara nyari KPK ya 30. 30 itu kan berapa? 2 kali 3 kali 5 gitu. Kita bikin jadi kecil-kecil kayak gini supaya enak ngambilnya nanti KPK-nya gitu ya. Itu. Terus kalau 36 itu kan 4 kali 9. Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 3. 45 itu kan 9 kali 5. Berarti 9 itu 3 kali 3 dikali 5. Nah udah kelihatan nih KPK-nya. Masih ingat gak KPK? Gue nggak usah ajarin lagi lah KPK ya nggak? KPK-nya adalah ada dua tapi di sini 2-nya ada pangkat 2, kita ambil pangkat yang besar ya. 2 kali 2 gitu. 3-nya di sini ada 2, di sini juga ada 2, kita ambil 2. Jadi kalau ada yang sama ambil yang terbesar. Kalau sama-sama 2 biji ya udah. Lalu semuanya harus ikut 3 kali 5. Gitu ya, 2 kali 2 4 ya. Oh ini aja nih 2 kali 5 10 ya kan, 3 kali 3 9 kali 2 18 berarti 180. Inilah dia total kertas yang mau difotokopi. Kalau lu bingung nyari KPK-nya, gue kasih trik lagi nih. Triknya gampang nih. Nih 30 sama 45 itu kan ketemunya di 90 ya. Ya, kelipatan 30 yang ketemu di kelipatan 45 berarti 90. Berarti kita tinggal cari KPK dari 90 sama 36. Itulah 180. Ya. Karena 36 kali 5 dapat 180. Terus kalau tadi ini 30 sama 45 itu 90. 90 kali 2 ketemunya di 180. Tuh. Dapat?
Dapat. Ya, sekarang total kertasnya ada 180. Tadi gimana? Setelah ketemu total, maka kita harus cari satuan terkecil. Artinya apa? Coba lihat ya. Gue berangkat dari yang A dulu nih. Kertasnya ada 180. Kalau motokopinya pakai mesin A, selesainya 30 menit. Coba. 180. Kalau fotokopinya pakai mesin A, itu selesainya 30 menit. Berarti si A itu dalam 1 menit motokopi berapa kertas, kan gitu. Dalam 1 menit dia motokopi sebanyak 180 dibagi 30, yaitu coret-coret 6 kertas, 6 halaman. Gitulah kira-kira. Sekarang yang B. Sama, satuan terkecilnya 1 menit. Kertasnya ada 180 nih, 180. Nah, selesai dalam 30 menit. Kita mau cari 1 menitnya berapa? Gitu. Ayo coret-coret. Nggak usah dibagi nih, coret-coret aja. Nih coret-coret ya. Bagi berapa? Bagi 9, 20. Bagi 9, 4. 20 bagi 4, 5. Iya betul, gue pakai biru lagi nih. 5. Berarti mesin B dalam 1 menit bisa motokopi 5 lembar. Sekarang mesin C. Mesin C 1 menitnya gimana nih? 1 menitnya gimana? Kertasnya 180 dibagi berapa? 45 menit. Iya kan? 45 menit. Oke, gimana nih? Bagi 9. Iya, bagi 9 kan kelipatan 9 dia. Bagi 9 ini 20, bagi 9 ini 5. 20 bagi 5, 4. Gitu. Artinya si mesin A itu dalam 1 menit dia bisa motokopi 6 halaman. Si mesin B dalam 1 menit bisa motokopi 5 halaman. Si C dalam 1 menit bisa motokopi 4 halaman. Sudah? Berarti kalau A sama B sama C ini kerja bareng sama-sama 1 menit, selesailah dia 6, 5, 4. Berarti 6 tambah 5, 11, 11 tambah 4, 15 halaman. Halaman per menit. Gitu. Lalu katanya ketiga mesin itu kerja sama-sama selama 6 menit. Berarti 15 halamannya kita kali 6 menit, yaitu dapatlah 90 halaman. Maka pekerjaan memfotokopi tersebut selesai berapa bagian? Berarti belum selesai semua kan? Kenapa belum selesai semua? Kenapa belum selesai semua? Ini 180. Ya enggak? Kan kertasnya ada 180. Kertasnya ada 180 baru selesai 90. Berarti 90 per 180 kali 100%. Atau kita karena ditanya berbagian, 9 per 18, 0,5 bagian. Gitu ya? Atau 50%. Dapat ya? Dapat, pasti bisa. Pasti bisa. Lu pause lagi, lu kerjain ulang. Kalau lu bingung, lu puter ulang. Kalau udah ngerti, udah selesai pakai tangan lu sendiri, baru lu lanjutin videonya. Ya, gue lanjutin ya, Des. Apa katanya nomor 8? Dinding seluas 60 meter persegi. Dia selesai dicat dalam 5 jam oleh 8 pekerja gitu ya. Nah, kalau tulisan gue jelek ya udahlah ya, lu ngerti kan, gue kan sambil ngomong ya enggak. Nah, ini totalnya udah ada nih. Berarti kita langsung bisa main ke satuan terkecil. Tadi setelah totalnya tahu, kita cari satuan terkecil. Nah, gimana nih? 5 jam, 60 meter persegi selesai dalam 5 jam. Berarti kalau 1 jam gitu. Logikanya gitu aja, sederhana. Dalam 1 jam itu selesailah 60 bagi 5, yaitu berapa 60 bagi 5? 12 meter persegi. Dapat? Nah, 12 meter persegi ini dikerjain oleh 8 pekerja. Berarti satu pekerjanya dalam 1 jam nyelesain 12 per 8 meter persegi.
Kecilin. Bagi 4 ini 3, bagi 4 ini 2. 3 bagi 2 1,5 meter persegi. Apa artinya angka 1,5 meter persegi ini? Satu pekerja kerja dalam 1 jam dapatlah 1,5 meter persegi. Dah, sekarang apa kata soalnya? Coba kita tanya. Kita lihat apa yang ditanya nih. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding sebesar 50 meter persegi? Kalau yang kerja 4 pekerja. Kita hitung dulu. 4 pekerja. Gitu. Berarti bisa nyelesain dalam 1 jam itu 4 dikali 1,5 dong. Dalam kurung dalam 1 jam. Kan gitu. 4 kali 1,5 6 ya. 6 meter persegi. Ini 1 jam. Kalau totalnya segini, selesainya berapa jam? Gitu kan? Berarti waktunya adalah 50 meter persegi kita bagi ke 6 supaya dapat 1 jamnya. Oke, 50 bagi 6 8 ya. 8 kali 6 kan 48. Sisa 2 per 6 atau 8 1/3 jam. Berarti yang pasti 8 jam. Nah, ditambah 1/3 jam. 1/3 jam itu 1/3 dikali 1 jam 60 menit ya. Menit. Coret 20. Berarti dapat ya 20 menit. Berarti 8 jam 20 menit. Jawabannya yang D. Bagus. Aman? Coba ayo. Lu pause sambil lu kerjain ulang. Sorry, gue sambil minum nih. Haus gue. Mantap. Gue lanjutin ya. Gue lanjut. Katanya apa nih? Andi bersama-sama dengan Budi dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 8 hari. Berarti kalau Andi ngerjain bareng Budi itu selesainya 8 hari. Budi bareng sama Charlie selesainya jadi 12 hari. Wah, berarti ada yang lambat nih. Budi tambah Charlie selesainya 12 hari. Andi, Budi, Charlie gitu. Andi, Budi, Charlie selesainya 6 hari gitu. Andi, Budi, Charlie selesainya 6 hari. Berarti kalau Andi bareng Charlie doang selesainya berapa hari? Gitu katanya. Ingat, mulai dari totalnya dulu. Lu harus cari totalnya dulu. Berapa nih total pekerjaannya? Gitu. Karena gak ketahuan di soal. Caranya gimana? Ini dia. Lu cari KPK-nya. 8 sama 12. 6 sama 12 KPK-nya 12 kan? Ya. 6 sama 12 KPK-nya 12. Sekarang tinggal 12 sama 8. KPK-nya ketemu di 8, 16, 24. Itu. Berarti kita anggap aja total pekerjaannya 24. Itu. Dapat? Untuk apa nih? Untuk mengetahui Andi sama Budi kerja bareng itu nyelesain 24 pekerjaan dalam 8 hari. Berarti sekarang kita bicara satuan terkecilnya, 1 harinya. 1 harinya bagaimana? Kan gitu. 1 harinya kalau si Andi kerja bareng Budi, 1 harinya berapa? Kan gitu. Andi sama Budi nyelesainnya 8 hari, total pekerjaan 24. Berarti 1 harinya Andi sama Budi itu nyelesain 24 dibagi 8. Gitu ya? 24 pekerjaan dibagi 8 hari dapatlah 3. Dapat? Lalu kalau Budi sama Charlie total kerjanya ada 24. Katanya selesai dalam 12 hari. Berarti 1 harinya gitu. Logikanya kayak gitu terus. 24 dibagi 12 berarti 2.
Sedangkan Andi tambah Budi tambah Charlie berapa nih? 6 hari ya katanya kan. Tapi total pekerjaannya 24, selesai dalam 6 hari. Berarti satu harinya 4 pekerjaan selesai ya. Dah. Nih gue tulis nih, Andi, Budi, Charlie. Andi tambah Budi 3. Berapa kira-kira? Iya, nggak susah mikirnya. Andi tambah Budi kan 3, berarti 1, 3. Budi tambah Charlie 2. Wah, nggak bisa. Budi tambah Charlie 2. Mana nih 2? Oh, kebalik kali. Iya, kebalik. Bisa aja kebalik. 3-1 boleh aja ya kan. Tuh, Budi tambah Charlie soalnya 2. Ya nggak? Nanti kita cek dah. Bener nggak nih? Coba ya. Andi tambah Budi 3. Oh, 1, 2. Iya dong kan 3. Aduh, sorry. Aman ya. Ya gue hilang konsentrasi tadi. Orang 1 tambah 2 3. Budi tambah Charlie 2 tambah 0 lagi. Aduh, kacau. Ini nih dibalik. Ini 2, ini 1. Baru bisa nih Budi tambah Charlie 2. Berarti ini 1, ini 1. Coba lihat. Andi tambah Budi tambah Charlie 4. Tuh bener kan? Gitu. Tapi ini kita bicara 1 hari gitu loh. Dapat? Berarti dalam 1 hari si Andi bareng-bareng sama Charlie, Andi plus Charlie itu nyelesain, Andi sama Charlie berarti 3 ya. Dalam 1 hari. Total pekerjaannya 24. Masih kepake total pekerjaannya 24 dibagi 3 gitu kan. Butuh berapa hari? Iya, 8 hari. Oh, dapat. Sorry ya, nomor ini agak keseleo nih, hilang konsentrasi gue. Oke, di pause lagi, lo kerjain ulang. Gue lanjut ya. Nomor 10. Untuk membuat 20 meja, ada 20 meja nih. 20 meja. Berarti ini udah total nih, gitu. Ini udah totalnya. Si Wahyu itu nyelesain dalam 4 hari. Coba lihat. Wahyu nyelesain dalam 4 hari. Total mejanya ada 20. Berarti satuan terkecilnya. Si Wahyu dalam 1 hari nyelesain berapa meja? 20 meja 4 hari. Berarti 1 harinya 5. Gitu. Meja. Right? Lanjut. Gino membutuhkan 5 hari. 20 meja si Gino nyelesainnya dalam 5 hari. Berarti si Gino dalam 1 hari dia nyelesain berapa meja? 20 meja 5 hari. 1 harinya 4 meja. Bagus, tinggal dibagi. Logikanya sederhana aja. Berarti Wahyu sama Gino kalau kerja 1 hari, dalam 1 hari nih, 1 hari si Wahyu ngerjainnya 5, si Gino ngerjainnya 4. Wahyunya 5, Ginonya 4 gitu. Atau kalau ditotalin 9 boleh. Dah. Pertanyaannya apa? Gue ganti spidol warna biru misalnya. Apabila Wahyu dan Gino bekerja secara bergantian nih. Sekarang Wahyu, Gino besok, lalu Wahyu lagi, terus Gino lagi. Butuh berapa hari nih supaya selesai 45 meja? Gitu. Gampang lah ya, Wahyunya kan 5, Ginonya 4. Baru 9 ya. Supaya 45. Iya, ini kan 2 hari nih kan. 2 harinya 9. 2 hari 9. 2 hari 9. 2 hari 9. 2 hari 9. Ya kan? 5 4. Nah, 5 tambah 4, 5 tambah 9. Berarti ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus. Dapat ya? Aduh, gue selek mulu nih. Ya, lu coba pause ya. Ya, dikerjakan ulang gitu. Harus aktif kita belajar.
Gue lanjutin. Nah, ini menarik nih. Udah nggak ada angkanya lagi gitu. M orang mengecat sebuah rumah dalam 1/n hari gitu kayak ceritanya. Dalam 1/n jam nih. Oh, ini dia pakai jam nih. Wah, nggak ketik sama gue. Lihat, M orang itu selesailah ngecat rumahnya dalam 1/n jam. Berarti totalnya, total pekerjaannya ya tinggal dikali M kali 1/n, berarti M/n. Sudah. Yang ditanya, berapa jam yang dibutuhkan oleh M plus 1/n orang gitu. Ini X jam gitu. Totalnya kan sama, ya enggak? Berarti kalau yang ini dikali hasilnya sama gitu. Berarti M plus 1/n kalau kita kali X hasilnya sama dengan M/n. Dapat? Yang ditanya X-nya berapa? Samain dulu dah penyebut ini nih. Penyebutnya disamain jadi per N plus 1. Di sini M doang, M/1 tadinya ya. Bawahnya dikali N. Berarti atasnya kali N lagi, berarti ini M/n gitu ya. Ditambah X, dikali X, hasilnya sama dengan M/n. Yang ditanya X-nya berapa? Dapat? Iya, ini kan tinggal coret nih. Ya udah, nggak usah coret nih, kali silang. Yang bawah jadi ke atas, yang atas jadi ke bawah. Berarti M dikali N, yang ini, per N dikali Mn plus 1. Gitu, N-nya kan coret ya. Maka selesailah dalam M per Mn plus 1. M per Mn plus 1. Tuh. Dapat? Ya, lu pause lagi. Lu kerjain ulang. Harus selalu kayak gitu supaya lu tambah jago. Gak bisa nonton doang ya. Lu harus kerjain supaya bisa masuk UI, bisa masuk ITB. Ya, sekarang gue lanjutin. Nomor selanjutnya, nomor 12. Nah, ini menarik nih. Udah soal UTBK yang kecukupan data ya. Kecukupan data. Berapakah waktu yang diperlukan Andi untuk menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan pembuatan lemari? Oke, berarti ada Andi, ada Septama, gitu ya. Nah, ini kita kaitkan nih. Kalau yang ini pilihan kecukupan data, maka lu bikin tabel. 1 saja cukup apa enggak? 2 saja cukup apa enggak? 1 dan 2 dikerjakan cukup apa enggak? Gitu ya. Nanti ABC-nya nih, coba aku kasih lihat A-nya. A 1 saja cukup, tapi 2 saja tidak cukup. Berarti ini cukup, ini enggak, berarti pilihannya A yang benar. Ini gue udah pernah bahas. Pernyataan 2 saja cukup, 1 saja tidak cukup, yang B deh. 2 saja cukup, tapi 1 saja tidak cukup. Berarti itu yang B. 1 saja tidak cukup, 2 saja tidak cukup. 1 saja tidak cukup, tapi kalau 2 saja cukup. 1 dan 2 ya nggak dipakai lah, ini kan cuma sendiri. Gitu ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup, tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. 1 pernyataan saja tidak cukup. Berarti kalau 1 aja enggak, 2 aja enggak, tapi 1 dan 2 kita pakai baru cukup. Sekarang yang D. 1 pernyataan saja cukup untuk menjawab soal. Berarti 1 aja cukup, pernyataan 1 saja cukup, dan pernyataan 2 saja cukup. Berarti 1 aja cukup, 2 aja cukup. 1 dan 2 ya pasti cukup lah, orang masing-masingnya cukup. Ya enggak? Terus yang E. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Berarti 1 aja nggak cukup, 2 aja nggak cukup, 1 dan 2 tetap nggak cukup. Gitu. Sekarang coba kita lihat. Yang ditanya, berapa waktu yang diperlukan Andi untuk nyelesain lemari? Kalau si Septama 8 hari tanpa tahu yang 2, cukup nggak? Enggak ya? Enggak. Oh iya, berarti 1 saja tidak cukup. Berarti ini kemungkinannya.
maka A pasti salah, sama E juga pasti salah. Dulu D dong yang salah, karena satu saja tidak cukup gitu. Satu saja cukup berarti yang satu cukup kita buang. Yang ini masih nih, aduh mana penghapus ya, ini dia. Yang E masih mungkin. Lanjut ya. Andi dan Septama nyelesain dalam 2 hari. Loh, dapat ya? Kalau Septama ketahuan entah berapa, terus Andi plus Septama ketahuan 2/3 hari, berarti Andi saja pasti ketahuan. Septama kan 8 hari, pasti ketahuan dengan cara perhitungan yang tadi udah kita pelajarin. Berarti kita butuh pengetahuan 1 juga pengetahuan 2. Harus dipakai bersama-sama. Yang mana bersama-sama nih? 1 saja tidak cukup, 2 saja tidak cukup, tapi 1 dan 2 bisa menjawab soal yang C berarti ya. Aman? Ya, kalau pengen dapat bener-bener rasanya, lu kerjain ulang. Kakak lanjutin ya. Oke. Nomor 13. Nah, ini kecukupan data. Sekarang coba kita lihat. 4 pekerja bisa memproduksi 30. Nah, coba lihat. 4 pekerja, ada 4 orang yang kerja. Dia produksi 30 sepatu dalam 3 hari. Berarti totalnya udah ketahuan. 4 pekerja kerja dalam 3 hari, selesailah 30 sepatu. Totalnya sudah ketahuan 31. Kalau totalnya sudah ketahuan, kita cari satuan terkecil ya, yang tadi kita udah bahas. Satuan terkecil. Berarti gimana cara nyari satuan terkecilnya? Gampang. Bikin 30 sepatu selesai dalam 3 hari. Berarti 1 hari selesailah 30 bagi 3, 10 sepatu. Udah, 1 hari selesai 10 sepatu. Yang kerja 4 orang. Berarti 1 pekerja dalam 1 hari bisa nyelesain 10/4 sepatu. Atau 2,5 ya. 2,5 kali 4, 10 sepatu kan jadinya. Sudah? Nah, ini dia satuan terkecilnya. Inilah yang kita pegang. Berarti 1 pekerja kerja dalam 1 hari, selesailah 10/4 sepatu. Selesailah 10/4 sepatu. Ini yang kita pegang. Untuk apa? Untuk bisa ngerjain kata soalnya nih. Berapa pekerja, X pekerja dapat memproduksi 15 sepatu dalam 2 hari. Ya, dia maunya ininya 15 sepatu. Dikerjain dalam 2 hari. Artinya 1 harinya, iya 15/2 atau 2, berapa 15 bagi 2? 7,5 ya. 7,5. Berapa pekerja nih gitu. Berapa pekerja nih yang bisa nyelesain 7,5 dalam 1 hari? Ya kan 1 pekerja ini kan tadi kita udah dapat 2,5 sepatu. Berarti kalau 7,5 3 orang. Gitu. Berarti X-nya sama dengan 3, Q-nya sama dengan 4. Mana lebih gede? Lebih gede yang Q. Berarti begini ya. Q lebih besar dari P. Gitu. Dapetin bener rasanya, lu pause, puter ulang, pause, mundurin, lalu lu kerjain, baru lu bener-bener dapat rasanya. Gue lanjut ya. Sekarang nomor 14, warna biru ceritanya. Andi membutuhkan waktu X hari untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Berarti kalau Andi yang kerja, selesailah dalam X hari. Kalau Budi ngerjain itu Y hari. Budi ngerjain Y hari. Dah. Nah, total pekerjaan ini berapa? Ya KPK ini X ya, berarti ya. Total pekerjaan adalah X ya.
Dari situ baru kita tahulah yang namanya satuan terkecil. Artinya apa? Coba kita lihat. Total pekerjaan sebesar XY dikerjain sama Andi selesai X hari. Berarti si Andi dalam satu hari itu bisa nyelesain XY per X kan gitu, karena X hari. Berarti Y pekerjaan. Terus Budi dalam satu hari totalnya XY dia selesai dalam Y hari, berarti XY per Y dong, malah jadi X pekerjaan dalam satu hari. Berarti kalau Andi dan Budi kerja bareng dalam satu hari selesailah X plus Y dong. Ya kan? Nah, berapa hari dia selesainya? Gitu. Ya, coba lagi nih lihat. Totalnya X kali Y. Dalam satu hari selesailah X plus Y. Berarti berapa hari? Tinggal dibagi ya, totalnya segini. Totalnya 30. Satu hari nyelesain 10. Berarti butuh 3 hari dong. Itu ceritanya gitu. Berarti satu hari harinya totalnya adalah XY per X plus Y. Mana tuh? Oh, tuh dia ya. Dapat ya? Dapat. Lu bener-bener rasain dan kerjain ulang. Gua lanjut. Wow, menarik ini. Pada gambar di bawah ini panjang T-nya berapa? Oh, apa hubungannya sama yang tadi ya? Nah, coba kita lihat. Gua bongkar dari segitiga ADB dulu. Gua pakai warna hijau untuk bikin gambar segitiga siku-siku, dikasih tanda siku-siku di situ. Seginilah kira-kira ya. Itu. A D B. Lalu ada sebuah garis yang ini nih. Ada garis ini nih yang panjangnya T. Kan itu ya. Sudah. Ditanya T-nya berapa nih? Gimana caranya? Nih, gue tunjukin pelan-pelan ya, pelan-pelan gue kasih lihat. Nih, lihat. Anggap aja panjang ini itu alas. Berarti anggap aja panjang ini A. Dimana A itu kepotong ada A1, ada A2. Berarti A1 tambah A2 jadinya A total. Berarti kalau segitiga yang ini ADB, ininya berarti A2. Gitu ya. Semua panjang ininya A. Di sini X. Berarti ini bisa ditulis nih. Kesebangunan baru bertemu kemarin perbandingan kan sama Kak Faiz kan? Berarti T per X sama dengan A2 per A total. Per A totalnya ya A kan gitu ya. Sudah, berarti T sama dengan, dari sini kita dapat T sama dengan A2 kali X per A. Simpen ini. Lanjut, sekarang kita pakai yang biru, spidol biru untuk yang gede nih, yang gede ini. Yang gede gitu. A, B, C. Sudah. Ada lagi nih, yang ini yang T-nya. Berarti ini kan, ini panjangnya T. Dah. Mana lagi birunya? Ini dia. Sekarang kita urus masing-masing sedikit-sedikit nih. Ini berarti yang ini dong, karena kan segini nih. Berarti A1 per semua. Berarti ini A total, karena yang ini A2 gitu. Berarti kesebangunannya A1 per A total sama dengan T per X. Berarti T sama dengan A1 kali X per A. Dapat lagi. Berarti tinggal T sama dengan T nih. T sama dengan T. Pakai warna hitam deh, warna hitam. T sama dengan T. Berarti A2 ini T yang pertama ya, A2 kali X per A sama dengan
A1 kali X per A gitu. Terus lu boleh ganti A2 atau A1 bebas. Gue pilih A1. A1 itu adalah A1 yang ini dong, A dikurangin A2. Mau pakai yang A2 boleh. A2 ini, A2 berarti yang ini dong, berarti A dikurangin A1. Terserah mau pakai yang mana. Ganti yang A2 boleh. A2 berarti yang ini ya. A2 ini nih, A2 nih. Berarti A2 itu diganti dengan A min A1. Berarti yang ini nih. A min A1 dikali X per A sama dengan A1 X per A. Per A ini pindah ke kiri, jadi di atas, jadi bisa dicoret. Dah, sekarang kita selesaiin. Berarti tinggal dikali ke dalam gitu ya. A kali X, gue tulis ulang dah. A min A1 yang ini nih. A min A1 dikali X sama dengan A1 X. Enggak dong, ini enggak X dong, kan ini A1 per A, A1 per A sama dengan T per Y, kan ini yang Y gitu ya. Berarti ini salah gua tuh, A1 Y per A, berarti ini Y, berarti ini Y, berarti ini Y. Wah, hilang konsentrasi, sorry cuy, sorry bro. Gitu. Nah ya, sekarang kita kaliin ke dalam nih, X-nya nih masukin, berarti AX min A1Y A1X konsentrasi dong sama dengan A1 kali Y. Nah ini sama-sama A1, buang ke kanan, berarti AX sama dengan A1X ditambah A1Y. Berarti AX sama dengan A1 dalam kurung X plus Y. Tuh. Dapat. Sekarang coba lihat A-nya apa nih? A1-nya apa A1-nya? A1-nya itu ini nih A1 nih. A1 itu dari sini, nih gue tulis di sini ya, yang ini nih. Ini T sama dengan A1Y per A. Berarti A1 sama dengan A kali T per Y. Tinggal diganti. Berarti AX sama dengan A1-nya ini ya, AT per Y dikali AT per Y dikali X plus Y. Sudah, kumpulin. Kan yang ditanya T-nya nih. Gimana caranya supaya T sendirian di sini? Di kanan. Berarti di kiri kan sudah ada AX. Datanglah si Y. Per gitu ya. A pindah ke kiri jadi per. X plus Y pindah ke kiri jadi per. X plus Y. Tadinya kan di atas. A-nya bisa coret. Berarti T sama dengan XY per X plus Y. Dapat XY. Nah, lihat kan? Coba lu curiga nggak nih? Coba lihat ya. Ini sama persis dengan yang tadi halaman 18 tadi. Tuh. Itu dia rumus cepat. Tuh gue gak mau kasih tahu, lu harus gali sendiri. Itu rumus cepat, X kali Y per X plus Y. Tapi lu harus temukan sendiri. Tuh, sama kan? Ya, lu pause, lu temukan sendiri. Ya, coba dulu ya. Sekarang gue lanjut ke nomor 16. Nah, udah gampang kalau udah kayak gini. Berarti T sama dengan 10 kali 15 per 10 tambah 15. Selesai. 150 per 25 sama dengan bagi 25 6. Iya.
Oh, gampang kan? Gampang kan? Nah, ini rumus cepet ini bukan cuma buat gambar loh. Bukan cuma buat gambar. Nih, kasih lihat nih. Ini mana nih? Mana? 4 pekerja. Oh, yang soal nomor 1 nih. Ini ya. Nih, berarti nih Andi membutuhkan X hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Budi nyelesain Y hari. Andi dan Budi berapa hari? Gitu. Berarti X kali Y per X tambah Y. Ini rumus cepat. Nah, ternyata sama dengan ini. Nah, sekarang ke nomor 16 kita udah pakai rumusnya. Nomor 17. Apa nih katanya nih? Menarik nih. Tentukan jarak E ke AB. E ke AB itu ini nih, warna merah. E ke AB ini yang dicari. Oh, ini T juga ya nggak? Jika panjang AD 8, ini 8. Dan luas segitiga ADE 12 cm, yang ini nih, segitiga ADE. Berarti ada sini dong, ini X lah gitu ya. Tingginya dia gitu. Luas segitiga ADE, luas segitiga ADE sama dengan setengah kali 8 kali X. Ini katanya 12. Dapat dong X ya. Coret 4 pindah ke sini jadi per, berarti X nya sama dengan 3. 4 kali berapa sampai 12 kali 3. Berarti ini X nya sama dengan 3. Sudah? Kalau ininya 3, ininya 8. Dah, itu yang diketahui. Putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut cukup. Apakah pernyataan 1 dan 2 ini cukup untuk menjawab soal? Cek 1 saja. Ingat, 1 saja, nggak boleh lihat kedua. Cek 1 saja. 1 saja katanya AB-nya 10. AB-nya 10. Tuh, dapet dong, bisa dong. Wah, coba nih, AB-nya 10. Ininya 3. Ininya 8. Berarti pakai kesebangunan ya nggak? Coba lihat, gue bikin segitiganya nih. Ces. A, B, D. Di sinilah yang ditanya, T-nya berapa. Sudah? Katanya ini 3. Totalnya ini 10. Berarti kesebangunannya 3/10 dong. Berarti 3/10 sama dengan T per 8. Dapat dong T-nya? Ya tinggal ngitung gitu. Cuman kan dia nggak tanya. Yang disuruh cari 1 saja cukup gak untuk menjawab soal? Ternyata 1 saja cukup. 1 saja cukup. Nah, sekarang 2 saja. BC-nya 12. Berarti pengetahuan dari 1 kita nggak boleh lihat. Pengetahuan dari 1 nggak boleh lihat. Yang dari 1 itu AB-nya 10. Ini nggak boleh tahu nih. Ini nggak boleh tahu. Gitu. Kalau luas kan tadi bisa dipakai, ya nggak? Karena dari sini. Nah, coba. Ini tadi panjang T-nya ya. AB-nya nggak tahu nih. AB-nya nggak tahu. Karena kita hanya boleh ngelihat 2 saja, pernyataan 2 saja. BC-nya 12. Ini 12, ini 8. Ketemu nggak ini? Ketemu. Yang tadi T sama dengan 8 kali 12 per 8 tambah 12. Dapat dong T-nya. Tinggal hitung tapi dapat kan? Nah, berarti 2 saja juga cukup. Mana jawabannya? 1 saja cukup, 2 saja cukup. 1 saja cukup, 2 saja cukup. D. Aman ya? Iya, habis sudah. Jadi gitu. Kuncinya belajar di online atau lu ngeliat YouTube itu dengan aktif. Sebenarnya nggak cuman online. Belajar apapun lu harus aktif. Lu harus lihat, lu harus tulis, lu harus baca, lu harus aktif nulis dengan tangan lu sendiri. Lalu lu bayangin, lu cari kesimpulannya, oh begini gitu. Sekali nyoba diulang masih bingung, coba ulang yang kedua kali. Masih bingung, ketiga kali. Nanti setelah ketiga kali tingkat kesulitannya semakin rendah. Pasti lu akan nemuin oh gitu.
Karena pengulangan itu sangat penting. Ada peribahasa bilang tidak ada yang bisa mengalahkan jam terbang. Ya. Oke. Lu ulang ini video, lu kerjain dengan tangan lu sendiri. Gua doain lu bisa dapat di PTN yang lu inginkan. Oke? Sampai jumpa sama Kak Kris. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke?